Malam itu langit mendung, seakan ikut menyimpan kemurkaan. Di pinggiran kota yang sunyi, sebuah kelompok pria bertudung gelap menyusuri gang sempit menuju sebuah bangunan tua, gereja kayu yang sudah berdiri puluhan tahun. Di antara mereka, Doni melangkah paling depan, membawa jerigen berisi bensin dan wajah tanpa ekspresi. Malam ini, kita kasih pelajaran. Serunya lirih namun penuh tekad. Gereja itu sepi, pintunya terkunci rapat. Salib di atas atap tampak menyorotkan bayangan aneh dalam remang malam. Tanpa banyak kata, Doni dan kelompoknya mulai menyiramkan bensin ke dinding dan jendela. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut tertangkap, tapi karena ada suara kecil dalam dirinya yang bertanya, "Apa yang kau lakukan, Doni?" Saat korek api menyala di tangannya, waktu terasa berhenti. Sekejap kemudian, kobaran api menjilat kayu dan cat tua gereja, menjadikan malam itu neraka kecil di ujung jalan. Api membesar dengan cepat, membakar salib, bangku-bangku ibadah, dan mimbar tempat doa-doa pernah dilantunkan. Doni berdiri terpaku, matanya memantulkan kilau api yang menari liar. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu menjerit dan anak-anak menangis. Api membelah keheningan malam menjadi kepanikan. Namun Doni dan teman-temannya tak tinggal lama. Mereka kabur sebelum polisi atau warga berdatangan. Bagi Doni, misinya selesai. Ia merasa puas, setidaknya malam itu. Namun, saat ia sampai di rumah dan membuka pintu kamarnya, suara nyanyian lirih terdengar entah dari mana. Lagu rohani yang ia kenal dari masa kecilnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke jendela, namun hanya melihat bayangan salib gereja yang terbakar, seolah terpantul dari matanya sendiri. Doni mencoba tidur, namun matanya tak bisa terpejam. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kobaran api yang berubah menjadi wajah-wajah yang menatapnya. Ada anak kecil menangis, seorang wanita tua berdoa, dan seorang pria memegang Alkitab yang terbakar. Mereka tidak marah, hanya memandang, seolah bertanya mengapa. Keesokan paginya, berita pembakaran gereja menyebar cepat. Warga sekitar berguncang, beberapa menangis di puing-puing yang masih hangus. Namun yang paling mengganggu Doni bukanlah berita, melainkan kenyataan bahwa ketika ia bercermin, wajahnya tampak berbeda. Matanya kehilangan cahaya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil dan takut. Sudah 3 malam Doni tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan gereja yang terbakar kembali muncul. Kini tak hanya wajah-wajah samar yang menatapnya, tapi suara tangisan dan nyanyian rohani itu makin jelas. Bahkan saat ia terjaga, suara itu seakan masih mengalun di telinganya. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya, namun terlalu gengsi untuk mengaku pada siapapun. Istrinya, Sari, mulai curiga. "Kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus, Don? Kerjaan sepi?" tanya Sari suatu pagi sambil menyuguhkan teh. Doni hanya mengangguk tanpa menatap mata istrinya. Ia tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Apa yang akan dikatakan Sari jika ia tahu bahwa suaminya adalah pelaku pembakaran rumah ibadah? Pagi itu, saat Doni hendak menyalakan sepeda motornya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di kaca spion, tampak sosok pria tua mengenakan jubah putih berdiri di ujung gang. Doni menoleh cepat, tapi gang itu kosong. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Tapi hatinya berkata lain. Hari demi hari, Doni merasa ada yang mengikutinya. Setiap langkah terasa berat, seperti dibebani sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara misterius muncul di kamar mandi, di bawah ranjang, bahkan di dalam lemari. Ia mencoba mendengarkan musik keras-keras untuk mengusirnya, tapi suara nyanyian gereja tetap terdengar jelas, seperti menyusup ke pikirannya. Pada malam keempat, Doni terbangun oleh suara ketukan di jendela. Ia membuka tirai dan terperanjat. Di luar, berdiri seorang gadis kecil berambut panjang, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang paling mengerikan, gadis itu memegang salib kayu hangus di tangannya. Doni berteriak, namun saat ia membuka jendela, gadis itu menghilang. Ia mulai jarang keluar rumah. Teman-temannya yang dulu bersama saat pembakaran pun menghilang satu persatu, entah kemana. Seperti mereka tak pernah ada. Doni mencoba menghubungi mereka lewat ponsel, tapi nomor-nomor itu sudah tidak aktif. Ia merasa terjebak dalam dimensi yang sunyi, dihantui oleh dosa yang terus mengejarnya. Sari akhirnya menyuruh Doni pergi ke pengobatan alternatif. "Mungkin kamu diganggu," katanya dengan nada khawatir.
Namun dukun yang ia datangi hanya berkata, yang mengejarmu bukan makhluk halus, tapi jiwa yang belum kau minta maaf padanya. Doni menelan ludah. Ini lebih dari sekadar rasa bersalah, ini seperti kutukan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Doni berlutut di kamarnya. Ia tak tahu harus berdoa seperti apa, tak pernah dekat dengan Tuhan. Tapi di tengah isak tangis dan ketakutan, ia hanya bisa berkata lirih, Tuhan, maafkan aku. Jika kau masih mau dengar, tunjukkan aku jalan keluar. Permintaan maaf Doni malam itu tidak membawa ketenangan. Justru, keesokan paginya, musibah pertama menimpa keluarganya. Anaknya yang baru berusia 7 tahun, Dava, tiba-tiba jatuh sakit. Suhunya tinggi dan tubuhnya lemas tak berdaya. Sari panik, dan Doni pun tergesa membawa anaknya ke klinik terdekat. Namun hasil pemeriksaan dokter membuat mereka bingung, secara medis, dia sehat. Tidak ada infeksi, tidak ada virus. Tapi tubuhnya seolah menolak hidup. Setiap malam, Dava meracau dalam tidurnya. Jangan bakar rumah itu, ayah, jangan bakar, lirihnya, berkeringat dingin. Doni tertegun, matanya membelalak. Ia tak pernah menceritakan apapun pada anaknya. Dari mana Dava tahu? Atau, siapa yang membisikkan kalimat itu pada bocah kecil itu? Selang 2 hari, toko kelontong kecil milik Doni dilalap api. Tidak ada petir, tidak ada korsleting, hanya api yang tiba-tiba membesar dari belakang. Doni dan Sari menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seluruh hasil jerih payah mereka hangus jadi abu. Para tetangga mengira itu kecelakaan, tapi Doni tahu, ini bukan kebetulan. Sari mulai bertanya-tanya, Don, kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Ia menatap suaminya dengan mata yang penuh curiga dan takut. Doni ingin mengaku, tapi lidahnya keluh. Rasa malu dan takut menyatu menjadi beban yang terlalu berat. Ia hanya menjawab pelan, aku juga nggak ngerti semua ini. Doni mulai menyendiri. Ia duduk di teras rumah berjam-jam, hanya menatap kosong ke langit. Wajahnya makin pucat, matanya sayu, dan tubuhnya makin kurus. Malam-malamnya dipenuhi teriakan dan tangis dalam tidur, sementara siang hari diisi dengan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar musibah, ini peringatan. Suatu malam, ia berkeliling ke lingkungan gereja yang pernah dibakarnya. Puing-puing sudah dibersihkan, hanya tersisa bekas hitam di tanah. Namun saat ia berdiri di sana, angin bertiup kencang dan suara lonceng berbunyi, padahal tidak ada gereja, tidak ada lonceng. Doni merinding. Di kejauhan, ia melihat siluet pendeta tua duduk di bangku batu, menatap ke arahnya. Seketika itu pula, Doni merasa lututnya lemas. Ia bersimpul di tanah dan mulai menangis tanpa suara. Hatinya hancur, tubuhnya lelah. Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya pada angin malam, namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menusuk. Dan malam itu, ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Sari terduduk di lantai sambil menangis. Dava kejang-kejang di atas tempat tidur. Dan Doni tahu, musibah ini baru saja dimulai. Rumah Doni, kini sunyi dan suram, seperti tak berpenghuni. Dava masih terbaring lemah, dokter hanya bisa memberi vitamin penenang. Sari lebih sering menangis diam-diam, sementara Doni kehilangan arah. Ia merasa ditelan rasa bersalah, namun belum tahu kemana harus mencari jawaban. Suatu siang, saat Doni duduk di warung kecil dekat rumah sakit tempat Dava dirawat, seorang pria tua menghampirinya. Penampilannya sederhana, mengenakan kemeja lusuh dan topi caping. Wajahnya asing, tapi senyumannya menenangkan. Boleh duduk, nak, tanyanya sopan. Doni mengangguk tanpa bicara. Mereka duduk bersebelahan, awalnya hanya diam. Tapi kemudian pria itu berkata pelan, kadang luka yang kita buat pada Tuhan, dibalas bukan dengan murka, tapi dengan panggilan untuk pulang. Doni langsung menoleh. Kata-kata itu seolah menusuk langsung ke hatinya. Apa maksud Bapak? Tanyanya, suaranya serak. Saya dulu pernah membakar musola, kata pria itu tenang. Saya pikir saya membela kepercayaan saya. Tapi nyatanya, saya hanya membela ego dan kebencian. Doni terpaku. Pria ini bicara tentang dirinya, tanpa tahu siapa dia. Atau mungkin, tahu. Pria itu melanjutkan, setelah itu, hidup saya hancur. Anak saya meninggal, istri saya pergi. Tapi di titik terdalam kehancuran itu, saya dipertemukan dengan orang yang saya sakiti, dan dia memaafkan saya. Dari situlah saya mulai berubah. Tuhan masih sayang, nak,
meski kamu sudah sejauh ini. Doni tak kuasa menahan air mata. Ia merasa pria itu diutus untuknya, entah dari mana. Tapi, saya nggak tahu harus mulai dari mana, ucapnya lirih. Pria itu tersenyum, lalu mengeluarkan secarik kertas. Ini alamat gereja kecil yang sedang dibangun kembali. Pendeta di sana orang yang hatinya besar. Mungkin kamu perlu bicara dengannya. Sebelum Doni bisa bertanya lebih jauh, pria itu berdiri dan pamit. Saya hanya lewat, tapi jangan buang kesempatan kedua. Jarang orang diberi. Doni menatap punggung pria itu sampai hilang di tikungan. Saat ia melihat kertas yang diberikan, hatinya bergetar. Di bawah alamat tertulis nama pendeta yang gerejanya dulu ia bakar. Doni menggenggam kertas itu erat. Untuk pertama kalinya sejak malam pembakaran itu, ia merasa, mungkin, masih ada harapan. Doni menatap kertas itu berulang kali. Alamatnya sederhana, sebuah kampung kecil di pinggir kota. Tapi nama yang tertera di bawahnya membuat hatinya berdegup kencang. Pendeta Ezra Manulang, nama yang tak asing. Ia adalah pemimpin gereja yang dibakar Doni bersama kelompoknya malam itu. Pria tua itu dulu dikenal ramah, bersahaja, dan dicintai warganya. Butuh beberapa hari sampai Doni punya keberanian untuk menulis sepucuk surat. Ia belum sanggup bertemu langsung. Dalam surat itu, ia tidak menyebutkan namanya, hanya mengaku sebagai seseorang yang dulu pernah melakukan kesalahan besar terhadap gereja Anda. Ia menuliskan penyesalan mendalam, penderitaan yang menimpa anak dan keluarganya, serta keinginannya untuk meminta maaf jika Tuhan dan manusia masih bersedia mengampuni. Ia tak berharap dibalas. Ia mengirim surat itu dengan tangan gemetar, dan dalam hatinya, ia berkata, setidaknya aku sudah mencoba. Tapi hanya 3 hari setelahnya, sepucuk surat balasan datang, ditulis dengan tulisan tangan rapi di kertas sederhana. Kepada saudara yang terkasih, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak tahu apa yang sudah Anda alami. Tapi saya tahu satu hal, pengampunan bukan milik saya, melainkan milik Tuhan. Namun jika Tuhan saja sanggup mengampuni orang yang memakukannya di salib, bagaimana saya tidak bisa memaafkan seseorang yang sedang mencari jalan pulang? Saya dan jemaat sudah lama berdoa agar pelaku pembakaran malam itu diberi damai di hatinya. Bukan karena kami lemah, tapi karena kami tidak ingin membalas api dengan api. Jika Anda bersedia, pintu gereja kami dan hati kami selalu terbuka. Jangan takut datang. Kami semua juga manusia yang penuh dosa. Kami mengerti. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Hormat kami, Pendeta Ezra Manulang. Doni membaca surat itu berulang kali, setiap kali dengan dada sesak. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kasih yang tak masuk akal, tapi nyata. Sore itu, Doni berdiri di depan puing-puing toko yang pernah jadi sumber nafkahnya. Angin bertiup pelan, ia menggenggam surat itu erat, menatap langit yang mulai berubah jingga. Mungkin Tuhan belum selesai denganku, mungkin ini awal yang baru. Dan malam itu, ia memutuskan, ia akan datang ke gereja itu. Sendiri, tanpa alasan, tanpa topeng. Pagi itu, Doni mengenakan kemeja bersih dan celana panjang, bukan pakaian terbaiknya, tapi cukup rapi untuk menunjukkan niat baik. Di tangannya, ia menggenggam surat balasan dari Pendeta Ezra, yang sudah mulai kusut karena terlalu sering ia baca. Sari menatapnya dari pintu. Kamu kemana, Don? Tanyanya pelan. Doni terdiam sejenak, lalu menjawab, mau ketemu seseorang. Doakan aku, ya. Doni mengendarai motor tuanya dengan hati berdebar. Jalan menuju gereja itu sempit dan berbatu, melewati perbukitan kecil dan hutan pinus. Tapi cuaca cerah, angin sejuk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa ada harapan di ujung perjalanan. Ia terus mengulang doa dalam hati, Tuhan, kuatkan aku. Namun harapan itu terhenti tiba-tiba. Di sebuah tikungan tajam, dari arah berlawanan melaju truk pengangkut pasir yang kehilangan kendali. Doni tak sempat mengelak. Tabrakan itu keras. Tubuh Doni terpental, motor terguling, dan semuanya berubah gelap dalam sekejap. Ia hanya sempat mendengar suara pecahan dan suara samar seseorang berteriak sebelum kesadarannya lenyap. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tulang kakinya patah, dan kepala belakangnya terbentur keras. Ia koma ringan selama 2 hari. Selama waktu itu, tubuhnya tak bergerak, tapi pikirannya berada di tempat lain, di dunia yang hanya bisa ia rasakan tapi tak bisa dijelaskan. Dalam kondisi itu,
Doni bermimpi. Ia berjalan sendirian di padang tandus. Langit kelabu, tanah kering retak. Tapi di kejauhan, ia melihat cahaya, dan dari dalam cahaya itu berdiri gereja yang pernah ia bakar. Tapi kali ini gereja itu berdiri utuh, bersinar lembut, dan dari dalamnya terdengar nyanyian pujian. Tak ada amarah, hanya damai yang mengalir pelan. Tiba-tiba, seseorang berdiri di sampingnya. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya dalam dan penuh kasih. Kamu masih bisa kembali, tapi kamu harus memilih, terus menanggung bebanmu atau menyerahkannya padaku. Doni terbangun dengan napas terengah-engah. Sari menangis di sampingnya. Dokter memanggilnya mukjizat, ia selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. Tapi Doni tahu, itu bukan sekadar selamat. Itu adalah peringatan terakhir, dan sekaligus kesempatan baru. Dengan tubuh yang masih dipasangi alat bantu, Doni berbisik lirih ke istrinya, aku harus minta maaf, bukan cuma ke orang, tapi ke Tuhan. Aku sudah terlalu lama lari. Malam setelah ia sadar dari koma, Doni kembali mengalami mimpi yang sangat nyata. Kali ini, ia berdiri di tengah lapangan luas yang kosong. Tak ada apa-apa, hanya padang rumput yang membentang sampai ke cakrawala. Di tengah padang itu berdiri satu salib besar, menjulang tinggi, dengan bayangan panjang yang menutupi tanah tempat ia berdiri. Doni melangkah pelan mendekati salib itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Tapi ia terus berjalan, seolah magnet dari salib itu menarik seluruh jiwanya. Saat ia tiba tepat di bawahnya, ia melihat ukiran nama-nama di bagian bawah kayu salib. Nama-nama itu bukan nama orang suci, tapi nama-nama seperti miliknya, orang-orang penuh dosa, pembenci, pemfitnah, pelaku kekerasan. Dan di antara nama-nama itu, ia melihat satu yang membuat napasnya tercekat, Doni Permana. Ia mundur setapak, hatinya bergetar hebat. Tapi sebelum ia bisa menolak atau menyesal, suara lembut terdengar dari belakangnya, nama-nama itu bukan untuk dihukum, tapi untuk ditebus. Ia berbalik dan melihat sosok pria berpakaian putih, tak bercahaya terang, tapi penuh damai. Wajahnya bersih, sorot matanya lembut, dan dari tangannya tampak bekas luka paku yang telah sembuh. Sosok itu tersenyum dan berkata, salib ini berdiri bukan untuk mengutukmu, Doni, tapi untuk menunggumu kembali. Doni jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Semua penyesalan, dosa, dan ketakutan meledak di dalam mimpinya. Ia memukul-mukul dadanya, memohon ampun. Saya tidak pantas, saya sudah membakar rumahmu, saya hampir membunuh kepercayaan orang-orang. Namun suara itu hanya menjawab, tidak ada yang terlalu jauh untuk diselamatkan. Asalkan kamu bersedia membuka hatimu sepenuhnya. Saat Doni membuka matanya keesokan harinya, ia menangis seperti anak kecil. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena beban di hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu apa arti mimpi itu. Tuhan belum meninggalkannya, Tuhan memanggilnya, dan menunggu. Dengan semangat baru, ia meminta Sari membantunya menulis surat lagi, kali ini lengkap dengan nama dan identitas dirinya. Ia ingin meminta maaf langsung. Ia siap menanggung segala risikonya, bahkan jika harus dipenjara atau dihakimi. Karena bagi Doni, lebih baik dihukum manusia, daripada terus hidup jauh dari pengampunan Tuhan. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, dengan kaki masih dibantu tongkat dan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, Doni akhirnya tiba di desa kecil tempat gereja baru itu berdiri. Bangunannya belum sepenuhnya selesai, hanya berdinding kayu dan beratap seng, namun atmosfernya terasa hangat. Di halaman gereja, beberapa jemaat sedang membersihkan rerumputan. Mereka menatap Doni dengan penasaran, namun tetap ramah. Pendeta Ezra menyambutnya di depan pintu gereja dengan senyuman tulus. Pria tua itu telah menua sejak terakhir kali Doni melihatnya dari kejauhan, namun matanya tetap bersinar lembut. Selamat datang, ucapnya hangat. Doni nyaris tak mampu menatap langsung wajah pendeta itu. Ia hanya bisa menunduk dan bergumam, terima kasih sudah menerima saya. Di dalam gereja, suasana hening. Hanya ada derit lantai kayu dan angin yang sesekali berdesir. Doni diminta duduk, namun ia menolak. Dengan tubuh gemetar dan suara lirih, ia berdiri di hadapan semua orang yang hadir saat itu, sekitar 20 jemaat. Ia mulai bicara, saya adalah salah satu orang yang membakar gereja ini dulu. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa orang terkejut, yang lain langsung menunduk, sebagian menatap dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya ikut dalam kelompok itu. Saya bawa bensin.
Saya lemparkan api ke tembok bangunan ini. Suara Doni bergetar, dan air mata mulai jatuh di pipinya. Saya pikir saya membela sesuatu. Tapi saya hanya menyebar kebencian. Dan sejak malam itu, hidup saya tak pernah tenang. Beberapa jemaat mulai menangis. Suasana berubah menjadi campuran antara kesedihan dan haru. Doni melanjutkan, anak saya jatuh sakit. Usaha saya bangkrut. Saya kecelakaan. Saya melihat hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tapi yang paling berat adalah ini, rasa bersalah yang membunuh saya sedikit demi sedikit. Ia akhirnya berlutut di depan altar yang sederhana. Saya tahu saya tak pantas dimaafkan. Tapi jika Tuhan masih mengizinkan, saya ingin menebus kesalahan saya. Apapun bentuknya, saya siap. Pendeta Ezra maju perlahan. Ia berdiri di depan Doni, lalu berlutut dan memeluknya. Pelukannya hangat, seperti seorang ayah yang memeluk anaknya yang pulang setelah lama tersesat. Kamu datang bukan untuk dihakimi, Doni, tapi untuk dipulihkan. Satu persatu jemaat pun maju dan memeluk Doni. Tak ada teriakan, tak ada caci maki, hanya pelukan, tangis, dan pengampunan yang mengalir begitu deras. Hari itu, bukan hanya Doni yang berubah. Tapi seluruh jemaat pun menjadi saksi bahwa kasih sejati masih ada, bahkan bagi seorang pembakar gereja. Setelah hari pengakuan itu, hidup Doni tak lagi sama. Ia mulai datang rutin ke gereja setiap minggu meski harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan kaki pincang. Ia ikut membantu pembangunan gereja, membersihkan halaman, memanggul semen dan pasir semampunya. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia merasa, itu cara kecil untuk memulihkan yang telah ia rusak. Pendeta Ezra menawarinya tempat tinggal sementara di rumah kecil dekat gereja. Di sanalah Doni mulai belajar lagi mengenal kasih, bukan kebencian. Ia membaca Alkitab, berdiskusi dengan jemaat, dan setiap malam mendoakan keluarganya. Sari dan Dava akhirnya menyusul beberapa minggu kemudian, dan melihat perubahan luar biasa pada Doni, bukan hanya di wajah, tapi dalam jiwanya. Namun Doni tidak berhenti sampai di situ. Ia merasa, kesalahannya bukan hanya soal api yang ia lempar, tapi tentang kebencian yang dulu ia sebarkan. Maka ia memulai langkah kecil, menyurati anggota kelompok lamanya, satu persatu. Dalam surat-surat itu, ia tidak menghakimi, hanya menceritakan apa yang ia alami, dan bagaimana Tuhan mengampuninya. Tak disangka, satu orang membalas. Namanya Jaka, mantan rekan yang dulu sangat radikal. Jaka menulis, gue nggak ngerti kenapa lu berubah, tapi gue iri. Hidup gue makin hancur. Itu cukup bagi Doni. Ia mulai mengajak Jaka bertemu. Butuh waktu, tapi akhirnya Jaka datang diam-diam ke gereja. Duduk paling belakang, menangis diam-diam saat pujian dinyanyikan. Sejak saat itu, Doni dan beberapa jemaat membuat kelompok kecil bernama Pelita Damai. Mereka mengunjungi kampung-kampung, berdialog antar umat beragama, menyebarkan pesan damai dan toleransi. Doni menceritakan kisahnya dengan jujur, bahwa ia pelaku, bukan korban, namun menerima kasih yang luar biasa. Beberapa orang mencibir, ada yang mengancam, bahkan melaporkannya ke polisi. Tapi Pendeta Ezra berdiri di depan, berkata, kalau Tuhan sudah mengampuni, siapa kita untuk mengungkit masa lalu? Dan anehnya, suara-suara itu pelan-pelan mereda. Karena kebaikan, meski lambat, selalu menemukan jalannya. Di salah satu kunjungannya ke desa yang pernah menolaknya, seorang ibu tua memeluk Doni dan berkata, dulu saya benci orang seperti kamu. Tapi sekarang, kamu malah menguatkan iman saya. Doni hanya bisa tersenyum, air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena luka, tapi karena pemulihan. Hari itu, matahari bersinar hangat. Gereja sederhana di pinggir desa kini telah selesai dibangun sepenuhnya. Dinding kayu diganti dengan batu bata kokoh, jendela-jendela kaca dipasang dengan hati-hati, dan di atas pintu utama berdiri salib logam kecil, bukan besar, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kasih Kristus tak perlu megah untuk terasa nyata. Acara syukur diadakan untuk menandai peresmian bangunan gereja baru. Jemaat berkumpul, beberapa tamu dari gereja tetangga pun datang. Tak disangka, sebagian warga Muslim dari kampung sebelah juga hadir, bukti bahwa jembatan antariman mulai tumbuh. Di antara semua wajah itu, Doni berdiri paling belakang, memeluk Sari dan Dava yang kini sudah sehat kembali. Pendeta Ezra naik ke mimbar dan mengajak seseorang untuk bersaksi. Hari ini saya tidak ingin berbicara panjang. Saya hanya ingin kita mendengar suara seseorang yang dulu membawa api kehancuran,
tapi kini membawa api pengharapan. Doni melangkah pelan ke depan. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di mimbar, yang dulu tak akan pernah ia bayangkan bisa ia injak. Tangannya gemetar, namun hatinya mantap. Dulu saya datang ke tempat ini dengan membawa api untuk membakar. Tapi api itu ternyata justru membakar hatiku sendiri. Membakar kesombongan, kebencian, dan kebodohan yang saya pelihara bertahun-tahun. Ia berhenti sejenak, menatap para jemaat. Tapi kasih yang saya temui di tempat ini, membakar balik semuanya. Bukan dengan dendam, tapi dengan penerimaan. Saya tidak layak, tapi saya diterima, dan itu yang ingin saya bawa sekarang, kemanapun saya pergi. Semua hening, lalu perlahan, tepuk tangan mulai terdengar. Bukan tepuk tangan riuh seperti konser, tapi tepuk tangan haru, dari hati yang disentuh. Pendeta Ezra memeluk Doni di depan semua orang, dan jemaat satu persatu berdiri memberikan hormat. Api memang pernah membakar bangunan itu. Tapi dari puing-puing, tumbuh kasih yang lebih besar. Doni bukan lagi pembakar gereja. Ia kini adalah pembawa terang. Dan sejak hari itu, kisahnya menjadi legenda di banyak tempat. Kisah seorang pendosa yang bertemu Tuhan, lewat gereja yang ia coba hancurkan.